Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. 273. Lu Jingli membetulkan kerah bajunya sebelum berdiri dan berkata, pertama, pekerjaan. Menjadi seorang aktris adalah pekerjaan yang layak, tidak ada yang memalukan tentang itu. Ya, dunia hiburan memang sedikit berantakan, tetapi Anda tidak bisa begitu saja menggeneralisasi dan mendiskriminasi semua orang di dalamnya. Bahkan saya adalah bos Glory World Entertainment. Karena Anda telah menyelidikinya, maka Anda juga harus tahu bahwa Ningsi tidak pernah bersikap buruk sejak dia memasuki industri ini. Jika tidak, dengan wajah seperti dia pasti sudah sangat terkenal sekarang, dan bukan hanya pendatang baru kelas B. Kedua, pendidikan. Sebelum Ningsi pergi ke luar negeri, dia berhasil masuk ke Universitas Kekaisaran dengan nilai yang sangat baik. Kemudian, hanya karena perselisihan dengan keluarganya, dia terpaksa melanjutkan studinya di luar negeri. Dalam 4 tahun itu, dia tidak menerima bantuan keuangan apapun dari keluarganya, dan mengandalkan dirinya sendiri untuk masuk ke Akademi Film Selatan. Nilai-nilainya sangat bagus dan dia menerima beasiswa setiap tahun. Mengapa Anda mengabaikan poin ini secara selektif? Ketiga, kehidupan pribadi. Semua mantan pacar Ningsi adalah kerabat yang terbuka dan baik hati. Dia bukan pihak ketiga dalam hubungan mereka, dan dia juga tidak diurus oleh seorang sugar daddy, jadi bagian mana dari ini yang berantakan? Jika kalian bisa menerima kenyataan bahwa aku, putra kalian, punya 800 mantan pacar, tidak bisakah kalian menerima bahwa Ningsi punya 8 mantan pacar? Tidakkah kalian pikir kalian memaksakan standar ganda di sini? Izinkan aku mengingatkan kalian berdua bahwa kita berada di abad ke-21, pria dan wanita setara. Keempat, latar belakang keluarga. Memang keluarga Ning telah menjadi semakin keterlaluan dalam beberapa tahun terakhir. Mereka mengabaikan harta keluarga mereka yang sebenarnya dan malah memihak saudara perempuannya yang nakal. Namun jangan lupa, kakek dari pihak ibu Ningsi adalah Zhuang Zhongren. Bertahun-tahun yang lalu, mereka hanya tidak mengakui Zhuang Lingyu karena dia bersikeras menikahi Ning Yaohua. Meskipun Ningsi masih dianggap sebagai cucu perempuan mereka, ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Cucu perempuan Zhuang Zhongren lebih dari cukup untuk menyamai kita keluarga Lu, bukan? Ayah Lu dan ibu Lu masih marah, dan awalnya mereka tidak siap mendengarkan pembelaan Lu Jingli. Namun, sekarang setelah dia menyampaikan pendapatnya, ekspresi mereka mulai berubah. Pada titik ini, Lu Jingli menambahkan, kelima, saya lupa menyebutkan hal yang paling penting. Ada apa? Kedua orang tuanya bertanya dengan penuh semangat. Lu Jingli berkata kepada mereka, kalian berdua terlalu banyak khawatir tanpa alasan. Baru kemarin, Ningsi sudah menolak kakak. Jadi, berhentilah khawatir karena Ningsi tidak akan menjadi menantu perempuan kalian, atau ibu dari cucu-cucu kalian. Mulai sekarang, dia tidak akan ada hubungannya dengan kita, keluarga Lu. Tiba-tiba, suara menusuk datang dari belakang. Lu Jingli dan kedua orang tuanya menoleh ke arah datangnya suara, hanya untuk mendapati sosok kecil harta karun kecil berdiri di sana dengan pecahan-pecahan kaca berserakan di lantai, harta karun kecil. Tanpa menunggu orang tua Lu menghiburnya, harta karun kecil berlari ke dalam rumah dan membanting pintu hingga tertutup. Lu Jingli menghela napas, bagus, satu lagi berhasil. Setelah kakak ditolak, dia mengunci diri di dalam rumah dan tidak keluar sejak tadi malam sampai sekarang. Ibu Lu yang khawatir dengan putra dan cucunya kini semakin cemas dan memarahi Lu Jingli, anak nakal. Tidak bisakah kau berhati-hati dalam berbicara? Sekarang harta karun kecil sudah mendengar kita, apa yang harus kita lakukan? Harta karun kecil sangat menyukai wanita itu. Lu Jingli tampak polos dan menjawab, hari itu memang akan tiba. Ningsi hanya berjanji pada kakak laki-lakinya bahwa dia akan menemani Little Treasure selama 3 bulan, dan 3 bulan itu akan segera berakhir. Bahkan jika Ningsi tidak berbaikan dengannya, dia akhirnya harus pergi.